Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Ibu Ira Rima Anita SPMM dan teman-teman sekalian yang telah menyempatkan waktunya untuk menonton video kali ini. Perkenalkan, saya Devi Saputri dengan NPM 0211233323. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan hasil analisis yang sebelumnya sudah saya lakukan pada sektor UMKM. Berikut adalah pemaparannya. Baik, nama produknya yaitu mie ayam tunggal rasa yang beralamatkan di Jalan Cihalat, Pakuan, dengan nama pemilik Bapak Viva Soekarno Putra. Lalu jenis usaha yang dijalankan adalah makanan, berdiri pada tahun 2020. Kendala yang dihadapi Bapak Viva yang pertama adalah merebaknya jenis olahan mie yang lebih kekinian. Lalu yang kedua, banyaknya pesaing rumah makan dan mie ayam gerobak. Yang ketiga yaitu perubahan pola konsumsi ke makanan cepat saji. Lalu peluang yang dihadapi yang pertama adalah tempat yang strategis, karena terdapat banyak kos-kosan dan di depan Universitas Pakuan. Lalu yang kedua yaitu memiliki bangku dan meja yang memadai untuk makan di tempat. Yang ketiga, beliau bekerja sama dengan supplier mie. Lalu selanjutnya ada segmentasi. Ada demografis yang ditargetkan adalah usia 5-60 tahun, lalu gendernya adalah semua jenis kelamin. Dari segi geografis, yaitu sekitar Universitas Pakuan. Lalu selanjutnya ada segmentasi yang pertama ada demografis, dengan usia 5-60 tahun, dengan gender semua jenis kelamin. Lalu selanjutnya ada geografis, ya di sekitar Universitas Pakuan. Dari segi psikografis, yaitu gaya hidup praktis, sederhana, dan membeli produk sesuai kebutuhan harian. Lalu kalangan yang dijangkau adalah kalangan menengah ke bawah hingga menengah ke atas. Lalu targetnya yang pertama ada identifikasi target pasar UMKM mie ayam tunggal rasa dalam menentukan target pasar, yaitu dengan memberikan harga jual mulai dari 12.000 hingga 20.000 per mangkok. Selain itu, target pasar yang dijangkau adalah mahasiswa, sivitas Universitas Pakuan, dan juga masyarakat sekitar. Lalu, ada penilaian kebutuhan karakteristik. Makanan yang dapat dikonsumsi oleh semua kalangan umur, baik anak-anak maupun orang dewasa. Selanjutnya ada positioning. Tidak ada strategi pemesanan khusus menurut beliau, namun usaha ini berfokus pada variasi jenis mie ayam dan meningkatkan stok untuk mendorong pembelian. Strategi pemasaran yang diterapkan oleh Bapak Viva sendiri adalah metode manual atau langsung yang memungkinkan penjual untuk mempromosikan dan memperkenalkan produknya secara langsung kepada para konsumen. Dan penjualan secara online melalui aplikasi pemesanan makanan seperti GrabFood dan GoFood. Selanjutnya ada marketing mix. Yang pertama ada produk. Mie ayam yang dibuat oleh Bapak Viva hanya bertahan 1 hari, dan mie yang dibuat setiap harinya selalu baru, dan dibuat tepat pada hari yang sama oleh produsen mie. Mie ayam tunggal rasa juga menyediakan beberapa menu mie, mulai dari mie ayam original hingga mie ayam spesial. Lalu yang kedua ada price. UMKM mie ayam ini menentukan harga dengan menghitung biaya dari bahan bakunya. Pemilik tidak kompromi terhadap kualitas dan cita rasa produk yang dihasilkannya saat harga bahan baku meningkat, karena hal ini akan berdampak besar pada daya beli konsumen. Harga per mangkok mulai dari 12.000 hingga 20.000 sesuai dengan permintaan konsumen. Lalu selanjutnya ada promotion. UMKM mie ayam mempromosikan bisnisnya secara offline dari mulut ke mulut konsumen, sehingga proses penyampaiannya cepat dan cukup efektif. Promosi bisnis ini juga dilakukan secara online dengan upaya jangkauan pasar yang lebih luas dan memudahkan konsumen dalam pemesanan. Selain itu, pemilik juga membuat katalog untuk memberi konsumen kesempatan langsung untuk mengetahui produk yang dijual, yang memiliki target pasar yang luas. Review dari konsumen tersebutlah yang kemudian menarik konsumen lain untuk mencoba dan membeli mie ayam yang dibuat oleh Bapak Viva.
Lalu yang keempat ada place. Untuk UMKM mie ayam, lokasi pemasaran produk yang sangat strategis dan mudah dijangkau oleh konsumen karena berada di dekat universitas, sekolah, lingkungan warga, dan kos-kosan. Lalu selanjutnya ada product life cycle. Yang pertama ada introduction. Pada tahun 2020, mie ayam tunggal rasa diperkenalkan ke pasar. Strategi pemasaran yang difokuskan pada strategi promosi dari mulut ke mulut dan sampling untuk meningkatkan kesadaran konsumen dan juga menetapkan harga yang kompetitif untuk menarik pelanggan baru. Lalu yang kedua ada growth. Setelah konsumen mulai mengenal produk, penjualan mulai meningkat. Pengusaha memperluas kapasitas produksi untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat dan menambah variasi topping untuk menarik daya beli. Lalu yang ketiga ada maturity. Di tahap kedewasaan, penjualan mencapai puncaknya, tetapi pertumbuhan mulai melambat. Hal ini diakibatkan karena adanya persaingan yang ketat. Pengusaha meningkatkan kualitas bahan baku dan membuat inovasi rasa untuk mempertahankan pangsa pasar dengan menambah chili oil sebagai pilihan bumbu dan menambahkan promosi secara online untuk memperluas jangkauan pasar. Lalu yang keempat ada decline. Terjadi penurunan penjualan pada masa transisi dari COVID-19. Pengusaha mengurangi biaya operasional untuk mempertahankan profitabilitas. Lalu yang terakhir ada strategi pemasaran. Yang pertama adalah menjalin kemitraan dengan layanan pengantaran makanan seperti Gojek atau Grab untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan penjualan. Lalu yang kedua, yaitu melakukan riset pasar secara berkala untuk memahami preferensi konsumen dan tren terbaru dalam industri kuliner. Lalu yang ketiga, yaitu menetapkan harga yang kompetitif dan terjangkau untuk menarik berbagai kalangan pelanggan. Yang terakhir yaitu memilih lokasi strategis untuk menjangkau lebih banyak pelanggan, seperti dekat dengan pusat keramaian atau area kampus. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengetikan atau penyampaian. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.